Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Hadirin ananda semua yang saya muliakan, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan mudah-mudahan nanti kita di yaumil akhir diberikan syafaat oleh beliau hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sambil nunggu ibu-ibu yang masih dalam perjalanan, kita baca shalawat tibil qulub dulu. Ayo bareng-bareng. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baik, buka kitabnya halaman 5, pasal terakhir. Oke, ketemu? Terakhir kemarin pasal tentang tayamum. Sekarang pasal setelah pasal tayamum. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini najisun illal mani. Kata Qadi Abi Suja, wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilain, setiap sesuatu yang keluar dari dua jalan itu najis, illal mani, kecuali air mani. Jadi apapun yang keluar dari kubul dan dubur, ya, yang depan dan belakang,
semuanya najis kecuali air mani. Apa aja? Mau buang air kecil, mau buang air besar, mau darah haid, mau apa aja yang keluar. Asal dia keluar dari dua jalan itu, maka hukumnya najis kecuali air mani, termasuk mazi, termasuk wadi dan lain sebagainya. Oke? Jelas ya? Wa ghuslu jamil abwali wal aurasi wajibun illa baulas sabiyyil ladzi lam ya'kulit ta'am fa innahu yathuru birrassil ma'i alaihi. Dan membasuh seluruh baul, buang air kecil, wal auras, dan buang air besar, hukumnya wajib. Jadi apa yang dikatakan wajib? Wajib itu adalah sesuatu kalau kita nggak lakukan kita berdosa. Jadi kalau ada di antara kita yang setelah buang air kecil, setelah buang air besar, tetapi tidak dibersihkan, ya, tidak dibasuh, tidak istinja, maka dia berdosa. Maka jangan sembarangan. Setelah pipis langsung aja, nggak diistinjain, maka berdosa. Illa baulas saubi, dibasuh, ya, dibasuh hukumnya wajib, istinja hukumnya. Illa baulas saubiyil ladzi lam yakulit ta'am, kecuali kencing bayi laki-laki yang belum memakan makanan. Artinya dia masih full ASI. Kalau masih full ASI, belum makan apapun, maka kencing bayi laki-laki tersebut, ya, itu tidak najis, bisa dibersihkan. Fa innahu yathur birrasil ma'i alaihi, suci dengan digemercikkan air di atasnya. Oke? Jadi semua yang keluar dari kubul dan dubul najis kecuali mani. Dan hukumnya wajib dibasuh kecuali kencing anak laki-laki yang belum memakan apapun kecuali ASI. Kalau sudah memakan apapun, maukah itu biskuit, maukah itu yang makanan, maka dia tidak lagi bisa dibersihkan dan memercikkan air. Tidak lagi suci dengan memercikkan air. Maka kalau disebut bayi laki-laki, tidak termasuk bayi perempuan. Jadi kalau bayi perempuan, maka tetap wajib dibasuh. Wajib dibersihkan, karena kencingnya najis. Termasuk juga bayi yang enggak jelas antara laki-laki dan perempuan. Mungkin ada bayi yang kelaminnya 2, maka tetap dihitung bukan sebagai laki-laki. Karena memang di dunia ini ada laki-laki, ada perempuan, ada khunsa namanya. Khunsa itu antara laki-laki dan perempuan. Tapi nanti itu bisa ditentukan dia pro kemana, pro ke laki-laki atau pro ke perempuan. Kalau dia pro ke laki-laki, maka dia dihitung sebagai laki-laki. Kalau pro kepada perempuan, maka dia hitung sebagai perempuan. Namanya khunsa. Oke, nanti kita bahas. Wala yu'fa an shay'in minan najasat illa yasir minad dam wal qaih. Wa ma la nafsa lahu sa'ilatun iza waqa'a fil ina wa mata fihi fa innahu la yunajjisuh. Dan tidak dimaafkan sedikit pun dari najis kecuali yasir, kecuali yang sedikit. Enggak ada maaf untuk sesuatu yang najis kecuali sedikit. Minad dam wal qaih, dan muntah. Jadi kalau ada darah menempel ke baju kita sedikit,
kalau ada muntah nempel ke baju sedikit, maka najisnya dimaafkan. Dia kan dihitung najis tuh. Darah najis, muntah najis. Tapi kalau sedikit, itu dimaafkan. Ya. Jadi kalau seandainya kita sholat, kemudian baju kita kena darah sedikit, atau tangan kita kena darah sedikit, umpamanya kita mukul nyamuk, sebenarnya nyamuk kan nggak perlu dipukul ya. Kalau seandainya kita mukul nyamuk terus berdarah di tangan kita, maka apa yang harus kita lakukan? Kita lagi sholat atau kita akan sholat, maka nggak apa-apa, dimaafkan. Atau umpama kita lagi terjatuh, tapi bagusnya memang dibasuh ya. Atau seandainya kita lagi terjatuh, kemudian berdarah kaki kita, kita mau sholat, maka apa yang kita lakukan? Bersihkan darahnya, ikat. Kalau masih pun keluar darahnya sedikit, dimaafkan, nggak apa-apa. Oke, jelas ya. Wa ma la nafsa lahu sa'ilah iza waqa'a fil ina wa mata fihi fa innahu la yunajjisuh. Dan sesuatu yang di dirinya tidak mengalir darah, jadi darah di binatang itu tidak mengalir, iza waqa'a fil ina, kemudian ia jatuh dalam sebuah bejana, wa mata fihi, kemudian mati di situ, fa innahu la yunajjisuh, maka ia tidak menajiskannya. Ada binatang yang tidak berdarah. Contohnya apa? Nyamuk. Kemudian apa? Lalat. Kemudian pokoknya binatang-binatang yang enggak berdarah lah. Yang berdarah tapi darahnya enggak ngalir. Binatang yang berdarah tapi darahnya enggak ngalir. Apabila mati dalam kopi kita umpama, atau mati di dalam ember kita, maka ia tidak menajiskan kopi dan air yang ada di ember tadi. Dimaafkan. Karena dia binatang yang tidak mengalir darah. Dia punya darah tapi darahnya nggak mengalir. Itu disebut ma la nafsa lahu sa'ilah. Oke? Makanya kalau ada kopi, pagi-pagi buat kopi, kemudian jatuh ke dalamnya laler, kemudian mati, apa yang harus kita lakukan? Kita ambil lalernya, kita minum kopinya. Karena laler tidak membuat kopinya bernajis. Itu jika, ya ingat, itu jika lalernya 1 atau 2. Tapi kalau laler yang mati itu 500 ekor dan membuat bau itu kopi atau air di ember, maka menjadi najis. Dimaafkan kalau sedikit dan kalau tidak membuat bau. Oke? Nah, tadi kita bahas wa ghuslu jamil abwal, menyuci, membasuh seluruh baul, ya, buang air besar ataupun buang air kecil, hukumnya kan wajib. Membasuh najis itu hukumnya wajib, semuanya, semua najis. Makanya najis itu nanti ada 3, ada mukhaffafah, ada mutawassithah, ada mughallazah. Nah, najis yang mukhaffafah, yang kencing babi tadi, yang kencing anak kecil yang belum memakan apapun, maka dia boleh dibesucikan dengan memercikkan air. Kalau najis mutawassithah, maka wajib dibasuh. Contohnya apa? Baul, buang air besar, buang air kecil, darah, tai ayam dan lain sebagainya, maka itu najis mutawassithah. Harus dibasuh dengan air yang mengalir sampai. Maka najis itu ada 2 model. Ada yang ainnya kelihatan, jadi dia kelihatan najisnya. Maka bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkan najis yang kelihatan adalah
dengan dibasuh sampai bau, sampai zatnya, sampai warnanya hilang. Jadi kalau seandainya di tangan kita ada najis, maka harus dibasuh sampai najisnya hilang, baunya hilang. Kalau enggak, belum dihitung najisnya hilang. Tapi kalau najisnya tidak kelihatan, maka cukup dibasuh saja. Yang jelas membasuhnya wajib. Oke? Nanti kalau mau nanya panjang silakan, gak apa-apa. Dicatat aja dulu. Lanjut. Wal hayawan kulluhu tahir illal kalba wal khinzir wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Dan seluruh hewan seluruhnya kulluhu tahir, suci. Illal kalba, kecuali anjing, wal khinzir, dan babi, wa ma tawallada minhuma, dan sesuatu yang terlahir dari keduanya. Umpamanya anjing dan babi dikawinkan, lahir anaknya, maka juga najis. Au min ahadihima, atau dari salah satu keduanya. Anjing dikawinkan dengan kambing, maka anaknya jadi najis. Anjing dikawinkan dengan sapi, maka anaknya juga najis. Tapi selain itu suci. Oke, lanjut. Wal maitatu, dan bangkai, kulluha najisah. Kalau bangkai semuanya najis. Illas sama wal jarad wal adami, kecuali bangkai ikan, wal jarad dan belalang, wal adami dan manusia. Oke? Nah, pembahasan berikutnya. Wa yusalul ina min wulughil kalbi wal khinzir sab'a marrat. Ihdahunna bitturab. Dibasuhlah bejana yang dijilat oleh anjing, ya, atau babi 7 kali. Ihdahunna bitturab. Salah satunya harus dengan tanah. Dengan tanah ini bagusnya di yang pertama, yang kedua, yang ketiga, tapi jangan yang terakhir. Boleh yang pertama, boleh yang kedua, boleh yang ketiga, tapi jangan yang terakhir. Lanjut. Wa yusalu min sa'irin najasat marrah ta'ti alaihi wassalasatu afdal. Dibasuh untuk seluruh najis 1 kali paling minim. Wassalasatu afdal, 3 lebih baik. Wa iza takhallalatil khamru binafsiha tahurat. Apabila khamar, dia menjadi khamar dengan sendirinya, tahurat, maka ia menjadi suci. Wa in takhallalat bitarhi syai' fiha lam tadhur. Namun jika dia menjadi khamar disebabkan dicampur dengan sesuatu, maka dia menjadi tidak suci atau najis. Jadi kalau ada anggur kemudian difermentasikan, anggur saja, tidak dicampur dengan apapun, lama-lama dia menjadi khamar, maka zatnya suci, tapi meminumnya tetap haram, tapi zatnya suci. Sama seperti ubi, jika kemudian dibiarkan terus, tidak dicampur apapun, ya, maka kemudian dia menjadi tape atau apa, maka dia suci.
Oke? Sampai di sini ada pertanyaan pasal ini? Pasal ini berhubungan dengan masalah najis. Jadi najis itu sebagaimana yang saya sampaikan tadi ada 3. Ada najis mutakhaffafa, ada mutawassita, ada mutaghallazah. Mutakhaffafa yang ringan itu kencing bayi laki-laki, anak laki-laki yang belum memakan apapun kecuali ASI ibunya. Full ASI. Kalau full ASI, maka itu kencingnya cukup dibersihkan suci dengan dibercikkan air. Yang kedua, najis mutawassito, maka dia dibersihkan dengan cara dibasuh sampai bau dan zatnya hilang. Dibersihkan, disiram dengan air minimal 1 kali, bagusnya 3 kali. Yang ketiga, najis mutaghallazah, yang berat, yaitu najis anjing dan babi. Cara membersihkannya dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Dan membasuh dari buang air besar dan buang air kecil hukumnya wajib. Itu pembahasan bab ini. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kita lanjut aja dulu, nanti dikumpulkan pertanyaannya di akhir sesi. Ini kita selesaikan sampai nanti bab berikutnya, Kitabus Shalah. Faslun. Wa yakhruju minal farji salasatu dima. Keluar dari farad, dari kemaluan itu, ini perempuan nih, ada 3 darah. Damul haid, darah haid, wan nifas, dan darah nifas, wal istihadah, dan darah istihadah. Jadi dari kemaluan perempuan itu keluar 3 darah. Darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Fal haid huwa damul kharij minal farjil mar'a ala sabilis sihah min ghairi sababil wiladah wa launuhu aswad muhtadim lazzah. Maka darah haid adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan ala sabilis sihah, di atas jalan sehat. Darah itu keluar karena perempuan itu memang sehat. Min ghairi sababil wiladah, bukan disebabkan karena lahir. Walau nuhu, dan warnanya aswad muhtadim lazza, warnanya hitam yang kemerah-merahan. Hitamnya agak hitam bersemangat. Aswad muhtadim itu artinya semangat, lazza itu sangat bersemangat. Jadi hitam yang agak, bukan hitam tapi agak kemerah-merahan. Hitam campur merah lah. Oke? Wan nifas, dan darah nifas damul kharij min aqibal wiladah. Sedangkan darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Wal istihadah, sedangkan darah istihadah atau biasa disebut juga dengan darah penyakit, damul kharij min ghairi ayyamil haid wan nifas, yaitu darah yang keluar bukan di hari-hari haid dan nifas. Maka dia disebut dengan darah istihadah. Jadi darah itu cuma 3. Haid, nifas, wiladah, istihadah. Jadi kalau dia bukan darah haid, bukan darah nifas, berarti darah istihadah. Wa aqallul haid yaum wa lailah. Haid itu paling kurang sehari dan semalam. Itu paling minimal. Jadi yang tahu perempuan, karena laki-laki nggak ada yang haid kan? Tapi laki-laki juga harus tahu bahwa paling kurang haid itu sehari dan semalam. Wa aksaruhu 15 yauman, dan paling lama 15 hari.
paling lama 15 hari. Kalau ada ananda yang perempuan yang haid sampai 10 hari, sampai 12 hari, itu masih normal. Masih normal. Bukan darah istihadah. Pokoknya maksimalnya 15 hari. Dan biasanya jasus tuh paham tuh. Biasanya kan kalau ada jasus, tahu jasus? Mata-mata yang ngeliatin. Ya, ini udah lebih 15 hari nggak sholat ke masjid. Katanya haid, berarti bukan darah haid. Karena haid itu maksimal 15 hari. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Biasanya 6 atau 7 hari. Wa aqallun nifas lahzah. Dan paling kurang nifas itu sebentar. Wa aksaruhu sittuna yauman. Paling lama 60 hari. Wa ghalibuhu arba'una yauman. Dan biasanya 40 hari. Ini bagi yang sudah melahirkan paham. Jadi ada darah yang setelah melahirkan itu keluar paling lama 60 hari. Maka namanya itu darah nifas. Standarnya 40 hari. Paling bentar sebentar. Wa aqallu tuhri bainal haidatain 15 yauman wala hadda li aksarihi. Paling kurang suci di antara dua haid, paling minimal suci di antara dua haid 15 yauman. Itu 15 hari. Itu paling kurang. Jadi kalau ada orang yang di antara dua haidnya itu cuma seminggu, maka itu darahnya pasti darah istihadah. Karena paling minim suci itu 2 minggu. Wala hadda li aksarihi. Dan tidak ada batasan untuk banyaknya. Ya. Oke. Wa aqallu zaman tahidu fihil mar'ah tis'u sinin. Dan waktu haid, ya, waktu haid paling minim pada perempuan itu tis'u sinin, ketika dia berusia 9 tahun. Jadi kalau ada orang haid di bawah 9 tahun, maka kata Qadi Abi Suja ini itu bukan darah haid. Ataupun itu bisa dihitung darah haid, tapi dia dihitung belum balik. Karena hitungan balik itu dia haid tapi ada ukuran minimalnya 9 tahun. Jadi kalau ada orang haid umur 7 tahun atau 6 tahun, maka pilihannya 2. Itu bukan darah haid atau itu memang darah haid tapi dia belum dihitung balik. Wa aqallul hamli 6 ashur. Paling kurang hamil itu 6 bulan. Jadi dari sini kita tahu, kalau ada nanti laki-laki dan perempuan menikah, belum 6 bulan itu udah lahir anak, maka itu berarti anak yang dibuat sebelum nikah. Karena hamil itu paling kurang 6 bulan. Wa aksaruhu arba'u sinin. Paling lama 4 tahun. Jadi kalau ada zaman dulu itu, ada orang yang hamil sampai 4 tahun. Ada yang hamil 3 tahun, itu biasa. Ada yang hamil 2 tahun, itu biasa. Tapi zaman sekarang, kalau udah lebih dari 12 bulan, udah lebih dari 9 bulan, itu udah pengen dicepet-cepetin aja, disesar gitu. Jadi sebenarnya hamil normal itu sampai 3 tahun, 4 tahun itu masih nggak apa-apa. Imam Syafi'i itu hamilnya lama. Wa ghalibuhu tis'atu ashur. Dan biasanya 9 bulan. Itu standar hamil. Paling kurang 6 bulan, paling standar 9 bulan, maksimal 4 tahun.
Oke? Lanjut lagi. Wa yahrumu bil haidi wan nifas samaniyata asya. Diharamkan terhadap orang yang haid dan nifas itu 8 hal. As-salatu, yang pertama salat. Perempuan yang haid dan nifas haram salat. Was-saumu, dan puasa. Wa qiraatul Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Wa mashul mushaf, menyentuh mushaf. Wa hamluhu, dan membawanya. Wa dukhulul masjid, dan masuk masjid. Wa tawaf, dan tawaf. Wal wata', dan berhubungan suami istri, haram hukumnya. Wa istimta' bima bainas surrati war rukbah, dan bersenang-senang dengan sesuatu di antara pusar dan lutut, hukumnya juga haram. Jadi nanti perempuan dan laki-laki harus paham. Kalau seandainya istri kita bilang, Pak, lagi tanggal merah, itu nggak boleh diapa-apain. Nggak boleh diapa-apain. Terutama yang di bawah pusar dan di atas lutut, itu nggak boleh diapa-apain. Haram hukumnya. Bersenang-senang dengan sesuatu di bawah pusar dan di atas lutut, itu hukumnya haram. Kalau mau bersenang-senang, mungkin karena sudah nggak tahan ya, biasa udah menikah, udah seminggu, udah 2 minggu nggak dapat jatah, tiba-tiba nyampe rumah istri lagi haid juga, maka boleh bersenang-senang tapi dengan sesuatu selain di antara pusar dan lutut. Ini udah dewasa semua kan? Udah. Lanjut. Wa yahrumu 'alal junub khamsatu asya, dan diharamkan terhadap orang yang junub itu 5 perkara. As-salatu, salat, jadi orang junub haram salat. Wa qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Wa mashul mushaf, menyentuh mushaf. Wa hamluhu, membawanya. Wa tawaf, dan tawaf. Wal lubsu fil masjid, menetap di dalam masjid. Jadi kalau seandainya kita junub, maka segeralah mandi junub. Jangan ditunda-tunda. Disegerakan. Perempuan kalau selesai haid cepat mandi. Laki-laki kalau selesai, selesai. Kalau seandainya mimpi basah, bangun tidur langsung mandi. Jangan pergi makan dulu, keluyuran dulu, jangan. Atau sudah berhubungan suami istri, pergi jalan-jalan dulu, ke pasar dulu beli sesuatu, jangan. Mandi, segera mandi. Bahkan kalau kita berhubungan pada malam hari, sunnahnya selesai berhubungan langsung mandi. Kalau kecapean, wudhu paling tidak. Wudhu setelah itu tidur sebentar, bangun tidur langsung mandi. Jadi jangan sampai kalau bisa memang segera, sesegera mungkin. Namanya kita berhadas besar. Oke? Wa yuhramu 'alal muhdis, diharamkan terhadap orang yang berhadas salah satu asya, 3 hal. Salat, wat tawaf, dan tawaf, wa mashul mushaf, dan menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan membawanya. Jadi kalau kita tidak berwudu, maka haram hukumnya kita sholat. Maka balik lagi nih pas sholat Jumat. Kalau kita ketiduran pas khatib, sebelum sholat langsung ke belakang pergi wudu. Jangan kita sholat kita hukumnya haram karena wudu kita batal. Begitu juga menyentuh mushaf dan membawa mushaf Al-Quran. Itu juga nggak boleh. Makanya di dalam mushaf kita, dulu di luar mushaf, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya kecuali yang suci dari hadas. Ini kita mazhab Syafi'i ya.
Jadi kalau mazhab Syafi'i, kalau mau menyentuh mushaf harus berwudu. Itu jika mushaf Al-Quran. Beda dengan terjemahan atau tafsir. Kalau terjemahan atau tafsir, maka tidak dihitung sebagai hukum mushaf. Baik, selesai bab kitabut taharah. Minggu depan kita masuk ke kitabus shalah. Sampai di sini ada pertanyaan. Ini bebas nanya dari awal sampai akhir kitabut taharah. Silakan. Oh, rame. Ayo, silakan dulu. Farhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pertanyaannya gimana? Bagaimana hukumnya dan apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan? Oh, kalau apa yang harus dilakukan? Ada orang tidur di masjid. Nih contoh nih ya. Contoh nih, keenakan tidur di masjid. Pas puasa lagi. Ya, pas puasa ini AC-nya berasa, ya kan? Nikmat banget nih jam tidur nih, ya kan? Terus mimpi basah. Selesai mimpi basah kan junub tuh. Apa yang harus dilakukan? Keluar dari masjid, mandi. Itu yang dilakukan. Nah, jangan setelah mimpi basah masih netap di masjid. Nah, kalau ada orang yang dia tinggal di yayasan seperti pertanyaan Farhan tadi, saudara Farhan. Tinggal di yayasan. Kebetulan yayasan itu buatlah masjid di tempat tinggalnya itu di masjid. Ya, artinya di sebelah imam ini umpamanya dijadikan sebagai kamar. Kan bagian dari masjid tuh. Nah, dia di situ mimpi basah. Apa yang harus dia lakukan? Mandi. Kalau nggak ada air gimana? Keluar dulu cari air. Mandi di mana gitu. Yang penting jangan menetap di masjid jika kita sudah junub ataupun sudah haid bagi perempuan. Oke? Siap? Ya. Ada lagi? Jangan malu-malu. Ya. Yang suaranya agak besar, kurang kedengeran. Ya. Kalau kaki kita terkena najis mughalladzah, dijilat sama anjing, maka gimana? Ya basuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Cari tanah yang suci, ya cari tanah yang suci. Tanah itu campur dengan air sedikit, basuh kaki kita sekali. Lalu yang kedua ambil tanah yang sudah bercampur dengan air tadi, bulurkan ke kaki. Gosok-gosok, kemudian apa? Basuh 7 kali. Tadi 1 udah dibasuh, kemudian dengan tanah, kemudian berarti 5 kali lagi basuhnya. Siram sama air, gosok dikit, siram lagi, gosok, siram, sampai 7 kali. Gitu cara prakteknya. Kalau seandainya tidak hanya, kan ada orang yang pecinta anjing atau sering berburu, maka kalau perlu mandinya seperti itu. Jadi seluruh tubuhnya ya digosok dengan tanah. Kalau dia meyakini bahwa seluruh tubuhnya kena najis mughalladzah. Baik. Ada pertanyaan? Yang perempuan kayaknya heboh, pengen nanya tapi bingung. Silakan. Kalau perempuan pakai mic biar kedengeran.
Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, sebenarnya boleh tidak seorang perempuan yang sedang berhalangan membaca Al-Quran, karena ada yang berpendapat tidak boleh dan boleh, itu gimana? Oke, ada yang berpendapat tidak boleh dan boleh. Baik. Masalah perempuan yang haid ini, memang ulama itu berbeda pendapat tentangnya. Pertama, tentang menetap di masjid. Dalam pendapatnya mazhab Syafi'i, itu sebenarnya perempuan yang haid tidak boleh menetap di masjid. Umpamanya ada perempuan yang haid, kemudian ada pengajian di masjid. Apa yang harus dilakukan? Kalau bisa pengajiannya dipindah deh. Jadi kalau biasanya kalau ibu-ibu yang ngaji, itu saya nggak mau ngaji di masjid. Lebih suka ngajinya di rumah, biar yang haid nggak ada alasan. Tapi walaupun begitu, ada pendapat yang membolehkan. Imam Al-Muzani itu membolehkan perempuan yang berhalangan pun boleh menetap di masjid kalau untuk ikut pengajian. Alasannya adalah, orang non-muslim saja, orang kafir saja, itu boleh masuk masjid. Kenapa orang yang muslim yang berhalangan nggak boleh? Padahal orang kafir saja kita juga pasti tahu bahwa dia nggak pernah mandi wajib, ya kan? Pasti dia beradas besar gitu loh. Boleh masuk masjid. Nah, perempuan kenapa nggak boleh masuk masjid? Kenapa nggak boleh menetap dalam masjid? Kalau cuman alasannya haid saja. Kalau bisa perempuan yang haid, ya kalau bisa ngaji jangan di masjid. Kalau bisa pindahkan tempatnya nggak apa-apa. Tapi kalau memang terpaksa ngaji di masjid, ya nggak apa-apa juga. Pakai aja pendapat Imam Al-Muzani yang membolehkan. Itu juga beliau adalah salah satu kibaril ulama dari mazhab Syafi'i yang membolehkan bahwa orang haid boleh masuk masjid dan menetap di masjid. Lalu pertanyaannya tadi tentang membaca Al-Quran. Bagusnya. Nah, kalau kita berpegangan dengan mazhab Syafi'i, saya bilangnya kita kemarin itu fokus saja sama satu mazhab. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh perempuan yang haid membaca Al-Quran. Nggak boleh. Lalu kalau mau ngulang hafalan gimana? Kalau mau ngulang hafalan, niatnya zikir saja. Niatnya zikir saja. Apakah ada pendapat mazhab lain yang membolehkan? Ada. Ada pendapat mazhab lain. Nanti kita bahas di luar waktu. Pengennya kita fokus hanya pada mazhab Syafi'i saja. Dalam mazhab Syafi'i nggak boleh. Jadi kalau mau baca Al-Quran, niatnya adalah untuk zikir saja, bukan baca Al-Quran. Jadi niatnya harus diganti. Terima kasih banyak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Minggu depan kita bahas Kitabus Shalah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.